Coba deh lupain dulu soal kerutan atau uban. Kali ini kita akan melihat penuaan dari sudut pandang yang sama sekali baru. Dari apa yang terjadi jauh di dalam inti sel kita. Pernah kepikiran nggak, kenapa ya ada orang yang kelihatan bugar dan penuh energi sampai tua, sementara yang lain, yang umurnya mungkin lebih muda, udah kelihatan lelah dan gampang sakit? Jawabannya ternyata lebih dalam dari sekedar faktor genetik loh. Biar gampang, kita kenalan sama Kara dan Lisa. Umur mereka sama, 50 tahun. Tapi, Kara rasanya capek terus, seolah-olah sel-sel di tubuhnya menua lebih cepat dari seharusnya. Nah, di sisi lain, ada Lisa yang penuh energi dan sehat banget. Padahal, tingkat stres yang mereka hadapi sehari-hari itu mirip. Jadi, apa dong yang bikin beda? Jawabannya bukan sekadar wah, gennya jelek. Rahasianya jauh lebih menarik dari itu. Dan tersembunyi di dalam inti sel mereka. Dan yang paling keren, ternyata kita punya kendali atas rahasia ini. Oke, sekarang kita bongkar rahasianya. Kenalan dulu sama yang namanya telomer. Anggap aja ini kayak ujung plastik di tali sepatu kita. Nah, telomer ini adalah tutup pelindung di ujung kromosom. Masalahnya, setiap kali sel kita membelah diri, tutup pelindung ini jadi sedikit lebih pendek. Eits, tapi tenang. Ada pahlawannya juga dalam cerita ini. Namanya telomeras. Ini adalah enzim super yang bisa melindungi, merawat, dan bahkan membangun kembali telomer kita. Dialah kuncinya untuk memperlambat jam penuaan di level sel. Sekarang yuk kita bahas dulu apa aja sih yang bisa mempercepat pemendekan telomer kita. Para pengacau yang bikin proses penuaan sel jadi lebih ngebut. Nah, disinilah kekuatan pikiran kita benar-benar kelihatan. Ternyata, bukan stres itu sendiri yang jadi biang kerok, tapi cara kita meresponsnya. Waktu lagi tertekan, apa kita melihatnya sebagai ancaman yang bikin badan tegang dan cemas? Respons kayak gini ternyata memakan telomer kita. Atau kita melihatnya sebagai tantangan yang justru bikin kita lebih fokus dan berenergi. Nah, respons yang kedua ini malah bisa melindungi telomer. Beda banget kan dampaknya? Ada juga pola pikir yang beneran jadi racun buat telomer kita. Gampang curiga dan marah sama orang, selalu pesimis dan mikirin yang jelek-jelek, suka mengulang-ulang kekhawatiran yang sama di kepala, sampai pikiran yang ngelantur kemana-mana. Semua ini, secara ilmiah, terbukti berhubungan langsung dengan telomer yang lebih pendek. Kebiasaan sehari-hari juga punya andil besar loh. Daging olahan dan minuman manis itu bisa memicu peradangan. Tidur kurang dari 7 jam, wah itu mengganggu banget proses perbaikan sel. Apalagi kalau kita mager dan jarang gerak, itu bikin sistem bersih-bersih alami tubuh jadi macet. Semua ini intinya adalah jalan tol menuju telomer yang makin pendek. Oke, cukup ngomongin yang buruk-buruknya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya kita bisa secara aktif membangun telomer yang lebih baik dan mendukung pembaruan sel kita? Jadi, gimana caranya kita melatih ulang respons kita dari ancaman menjadi tantangan? Gampang, ada 3 langkah praktis. Pertama, sadari dulu sinyal stres di tubuh Anda, jantung deg-degan, otot tegang. Kedua, bingkai ulang sensasi itu. Daripada mikir, aduh cemas, bilang ke diri sendiri, ini energi, aku bersemangat. Ketiga, salurkan energi itu buat fokus penuh sama tugas di depan. Ini kelihatannya simpel, tapi efek mentalnya kuat banget. Dan coba lihat ini. Kita beneran bisa loh meningkatkan produksi si enzim pahlawan, telomerase. Meditasi yoga, peningkatannya bisa sampai 43%. Luar biasa kan? Bahkan sekedar mendengarkan musik yang menenangkan aja udah bisa kasih dorongan. Ini bukti nyata kekuatan dari aktivitas yang bikin rileks. Tentu aja, makanan juga perannya besar. Intinya sederhana, perbanyak makanan utuh, sayuran, biji-bijian, dan ikan yang kaya omega 3. Sebaliknya, hindari musuh-musuh telomer seperti minuman manis dan daging olahan. Anggap aja ini panduan simple buat makan awet muda dari level seluler. Gak perlu kok jadi atlet maraton. Olahraga yang terbukti baik buat telomer itu gampang banget dicapai. Cukup 40 menit aktivitas kardio dengan intensitas sedang, di mana Anda masih bisa ngobrol, minimal 3 kali seminggu. Kuncinya, itu konsistensi, bukan intensitas gila-gilaan. Dan jangan lupakan satu angka ajaib ini, 7. Ya, 7 jam adalah jumlah tidur minimum per malam yang terbukti berhubungan dengan telomer yang lebih panjang. Ingat, tidur adalah waktu restorasi paling kuat bagi sel-sel kita. Terakhir, kita akan bahas ide yang paling dalam maknanya. Gimana kesehatan seluler kita ini
bukan cuma mempengaruhi kita, tapi juga jadi warisan buat generasi berikutnya. Dan ini mungkin adalah bagian yang paling bikin takjub. Panjang telomer Anda di dalam sel telur dan sperma saat pembuahan ternyata bisa langsung diturunkan ke anak-anak Anda. Ini artinya pilihan hidup kita hari ini ikut menentukan titik awal kesehatan seluler mereka di masa depan. Seperti yang pernah dikatakan John F. Kennedy, anak-anak adalah pesan hidup yang kita kirim ke masa yang tidak akan kita lihat. Nah, ilmu tentang telomer ini memberi makna baru yang luar biasa pada kutipan tersebut. Pesan itu ternyata tertulis di dalam DNA kita. Pada akhirnya, setiap sel di tubuh kita itu menceritakan sebuah kisah tentang stres kita, pilihan makanan kita, kegembiraan kita. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, warisan cerita seperti apa yang akan ditulis oleh sel-sel Anda?